Bisa kita mulai acaranya malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi pada acara webinar The Series pada malam hari ini di bulan Februari ini. Gimana teman-teman? Kita ketemu lagi ya pada webinar The Series German Consulting bulan ini. Nah, sebelum kita mulai acara webinarnya, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Baik, sebelum acara kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu selaku MC dan moderator pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Novia Rini Rizky. Saya selaku MC dan moderator pada acara webinar malam ini dengan tema hedonisme. Ya, selanjutnya saya akan mengucapkan terima kasih untuk para sponsor kita yang telah mendukung jalannya acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih untuk Purman Consulting dan terima kasih juga untuk Salam Mirza. Kemudian untuk mempersingkat waktu nih, langsung aja kita langsung pada kita kenalan nih pada narasumber kita. Ada 2 narasumber, tapi kita kenalan dulu sama narasumber pertama kita ya. Ada Kakak Fenty. Baik, sebelum kita menyapa Kakak Fenty, saya akan membacakan sekilas dari CV dari Kakak Fenty. Di sini ada Kakak Fenty Mentari MPC Psikolog. Beliau merupakan psikolog industri Yorman Consulting. Kemudian beliau ini menempuh pendidikan profesinya di Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Langsung aja yuk kita sapa Kakak Fenty. Selamat malam Kakak Fenty. Malam, Mbak Halo Novi. Kakak, kita Malam ketemu lagi. semua. Baik, kita langsung aja ya Kak ya, langsung ke materinya. Untuk Iya, waktunya dipersilahkan. ya terima kasih Kak Novi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir malam ini untuk mengikuti webinar kita, di mana tema webinar kita malam ini adalah hedonisme. Eh, untuk mempersingkat waktu, silakan ditampilkan slide-nya. Ya, di sini kita akan bahas tentang hedonisme. Selanjutnya. Nah, ini outline yang akan kita bahas untuk materi hedonisme itu ada pengertian, ciri-ciri hedonisme di masyarakat, contoh perilaku hedonisme, lalu ada akibatnya, dan terakhir itu ada kelebihan dan juga kekurangan dari hedonisme. Lanjut. Nah, apa itu hedonisme? Hedonisme berasal dari bahasa Yunani yaitu hedon, yang berarti kesenangan. Jadi, hedonisme itu ialah pandangan hidup yang menyatakan bahwa kebahagiaan hanya bisa diperoleh dengan mencari kesenangan pribadi sebanyak-banyaknya serta menghindari perasaan yang menyakitkan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa pengertian hedonisme menurut para ahli. Itu pertama ada dari Franz Magnus Suseno, menjelaskan bahwa pandangan hidup yang menganggap individu akan merasa bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin serta sebisa mungkin menghindari atau menekan perasaan-perasaan menyakitkan. Sedangkan Burhanuddin, hedonisme merupakan sesuatu yang dianggap baik sesuai dengan kesenangan yang didatangkannya. Lalu ada pengertian menurut Colin Game, hedonisme merupakan sebuah doktrin yang menyatakan bahwa kesenangan merupakan hal yang paling penting di dalam hidup. Lalu terakhir ini menurut Sarwono, dia menganggap bahwa hedonisme merupakan konsep diri yang mana gaya hidup seseorang itu dijalani sesuai dengan gambaran yang terdapat di pikirannya. Next. Lalu di sini ada ciri-ciri hedonisme di masyarakat. Seperti kita tahu ya, kebanyakan masyarakat sekarang pasti ada yang menganut gaya hedonisme. Mungkin di antara kita juga bisa dikatakan juga mengalami hedonisme mungkin. Pertama ada cirinya berpikir bahwa tujuan utama di dalam hidup seseorang ialah kenikmatan serta juga kesenangan pribadi. Lalu ciri kedua, tidak peduli dengan kepentingan serta juga kebahagiaan orang lain sehingga menjadi pribadi yang egois. Lalu ciri yang ketiga, tidak pernah merasa puas dengan hal yang telah dimiliki, baik itu harta atau juga keluarga.
Lalu yang keempat, dia akan lebih menjadi memiliki sifat konsumtif, lebih mengutamakan membeli sesuatu hal karena kesenangan ketimbang kebutuhan dari yang dibeli. Lalu yang terakhir cirinya ada mereka yang menganut hedonisme itu lebih cenderung diskriminatif serta sombong, melihat orang lain itu dengan berdasarkan hartanya, serta selalu merasa lebih baik dari orang lain. Next. Nah, ini contoh perilaku hedonisme. Hedonisme pada orang itu seperti suka membeli tas branded setiap minggu, party setiap bulan sebulan sekali, atau rutin jalan-jalan ke luar negeri setiap akhir bulan. Ini merupakan beberapa contoh gaya hidup hedonisme. Contoh ini juga menunjuk pada gaya hidup yang glamor dan juga menghamburkan banyak uang untuk hal yang kurang penting. Jadi mereka berusaha mencari kesenangan sebanyak-banyaknya dengan membelanjakan uang mereka tanpa berpikir uang mereka akan habis atau uang mereka tabungan terkuras banyak. Yang penting mereka akan merasakan kesenangan dari kegiatan yang mereka lakukan, dari berbelanja, pesta, luar negeri, dan hal-hal lain yang bisa dibilang boros ya. Next. Lalu ini ada akibat dari hedonisme yang biasanya terjadi pada masyarakat. Yang pertama, biasanya orang yang menganut gaya hidup hedonisme pasti akan menjadi individualisme. Mereka yang memiliki sikap hedonisme cenderung individualisme ataupun menyangka diri sendiri lebih berarti dari orang lain. Lalu yang selanjutnya seperti tadi ada konsumtif. Mereka akan rutin membeli beberapa barang yang tidak diperlukan hanya untuk kesenangan berbelanja. Lalu ketiga, mereka akan menjadi egois. Mereka yang berperilaku hedonisme umumnya lebih mementingkan diri sendiri tanpa hirau dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya itu ada cenderung pemalas. Sebagian orang yang mengalami atau terjerumus ke dalam hedonisme ini umumnya menjadi orang yang pemalas serta tidak menghargai waktu yang di pikiran mereka hanya mencari kesenangan, berpesta, mereka menghindari rasa-rasa hal-hal yang dirasa menyakitkan. Mereka tidak mempedulikan waktu apapun. Lalu terakhir itu mereka bisa korupsi. Salah satu akibat hedonisme yang kerap terjalin pada masyarakat, pada seorang, yaitu kerutinan korupsi. Banyak di masyarakat seperti kita tahu ya, seperti misalkan pejabat, mereka di sosial media atau di mana-mana mereka selalu memposting, mereka jalan-jalan, mereka belanja, padahal mereka pasti ternyata mereka itu korupsi hanya untuk memenuhi keinginan kebahagiaan mereka, tingkat sosial mereka. Bukan bukan cuma korupsi duit ya, tapi ada perihal lain juga semacam korupsi waktu, korupsi pekerjaan serta lain sebagainya. Next. Nah, untuk penganut gaya hidup hedonisme ini itu ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Nah, jadi hedonisme ini tidak semua itu negatif, tapi ada juga positifnya. Untuk hal positifnya, orang yang menganut atau terjerumus dengan hedonisme ini punya motivasi kuat dalam mencapai keinginan. Jika mereka bisa menjadikan hal tersebut menjadi motivasi, mereka akan memotivasi diri mereka, bagaimana caranya mereka bisa memenuhi keinginan mereka untuk belanja, jadi mereka akan lebih giat dalam bekerja, mencari eh, rezeki ya, tapi tetap dengan yang bukan jalan yang salah seperti korupsi tadi. Lalu yang kedua, kelebihannya suka bekerja keras dan pantang menyerah seperti yang saya bilang tadi. Lalu yang ketiga itu memanfaatkan setiap kesempatan dengan sebaik mungkin. Lalu di sini juga ada kekurangan dari gaya hidup hedonis. Tapi kebanyakan untuk yang di masyarakat ya, itu hedonisme itu lebih cenderung membawa efek negatif. Kekurangannya yaitu satu ada sifat egois serta individualis, sehingga tak punya kepekaan sosial. Lalu yang kedua, mereka menghalalkan apapun cara demi mendapatkan tujuan, tanpa peduli cara yang dilakukannya dapat berdampak buruk. Seperti tadi mereka melakukan korupsi, bahkan ada kasus-kasus kriminal yang hanya untuk memenuhi keinginan pribadi, sampai melakukan tindak kriminal pada keluarganya. Lalu yang ketiga, itu seringkali juga merugikan orang lain demi mencapai tujuannya. Eh, inilah pembahasan materi dari yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya ada dari narasumber kedua kita yang bisa melanjutkan tentang hedonisme yang lebih
kompleks lagi ya. Mohon izin sebentar. Baik, terima kasih untuk Kakak Fenty atas materi yang telah disampaikan ya. Iya. Sebenarnya sangat bermanfaat untuk teman-teman kita semua. Boleh kita lanjut ke narasumber kedua kita. Ada Kakak Meti. Oke, baik. Saya akan bacakan sekilas CV dari Kakak Meti dulu ya. Beliau merupakan, namanya dulu, sorry. Ada Kakak Meti Trinurzulawati. Beliau merupakan psikolog klinis dari Your Mind Consulting. Kemudian beliau ini menempuh pendidikan profesinya di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Langsung aja yuk kita sapa Kakak Meti. Selamat malam Kakak Meti. Halo. Halo, selamat malam. Ketemu lagi Assalamualaikum. kita. Boleh langsung aja Kakak Meti, untuk waktunya dipersilahkan. Oke. PowerPoint-nya dari siapa? Saya atau dari mana? Dari Kamiti coba. Oke. Sudah ada belum ya? Oke, sudah muncul di full screen mungkin. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam kondisi dan keadaan yang sangat baik dan sehat ya. Oke, sudah tertampil belum ya? Kayaknya nge-lag deh. Oke, nah di sini saya akan memberikan informasi nih mengenai intervensi hedonisme ini. Intervensi itu kayak seperti penanganannya itu seperti apa gitu ya. Bentar. Oke. Slide berikutnya. Oke, nah di sini ada 3 ya penanganannya. Itu ada self management, konseling kelompok, dan logoterapi. Nah, di sini self management itu artinya itu seperti kita itu memanajemen atau memanage seperti mengontrol, mengatur diri sendiri. Jadi contohnya gini, kan dari untuk hedonisme itu kan gaya yang mewah gitu ya, kemudian perilaku yang konsumtif juga gitu. Nah di sini di self management ini ya kita harus menjadwalkan, kemudian kita list gitu. Jadi contohnya kayak gini, kakak nih bulan ini gitu ya, bulan ini saya itu harus membelanjakan berapa uang nih, berapa duit yang misalnya belanja bulanan gitu. Nah, ada bahan pokok dan lain-lain gitu ya. Nah, ternyata uangnya ada yang lebih nih. Nah, kira-kira nih ada bisa untuk menabung, bisa untuk mungkin me time, jalan-jalan gitu ya. Tetapi ya kalau kebanyakan dari hedonisme itu pasti akan jadi kayak mereka itu lebih tidak nyaman dengan uangnya sendiri, bahkan mungkin bisa pinjam di pinjol atau ke teman-teman gitu ya. Jadi memiliki banyak hutang yang menumpuk, bahkan yang Kakak Fenty katakan itu sampai korupsi gitu ya, demi supaya dinilai bahwa dirinya tuh wow, bermartabat dan sesuatu yang glamor gitu. Nah, nanti caranya gini ini buat teman-teman ya.
yang mengalami kayaknya aku konsumtif deh gitu. Nah, nanti di list nih ya, bulan ini tuh apa aja yang harus dibeli, dan yang paling penting apa, dan yang tidak penting tuh apa, nanti di list dulu gitu ya. Kemudian setelah itu ya, nanti dilihat nih stok di rumah tuh ada nggak, kira-kira untuk 1 bulan tuh seperti apa gitu, bisa atau enggak gitu. Dan misalnya kayak perempuan ya, nih buat teman-teman yang cewek-cewek gitu, lipstick aja kadang sampai 5, 6 gitu kan, stoknya banyak banget gitu, apalagi mau warna yang ungu gitu. Nah, warna ungu kan, nah kira-kira nih, di rumah tuh masih ada 5 gitu, kayaknya yang warna ungu keren nih gitu kan. Nah, tapi ada promo lagi, wah udah perempuan deh udah mikirnya kemana-mana gitu kan. Maka dari itu, dipikir lagi nih, yang namanya promo itu gitu kan, namanya juga penjual gitu ya, pasti otomatis kan tidak akan mau rugi gitu. Jadi harus berpikir juga nih, kira-kira kalau pakai warna ungu buat jalan-jalan tuh pede nggak gitu kan, bagus nggak gitu. Kemudian dipikir lagi, aku tuh masih banyak gitu ya, untuk apa juga gitu. Nah, nanti di-list lagi nih, oke, masih 4 lipstiknya, kita turun lagi nih ke bawah, misalnya, buat cowok-cowok nih, misalnya, aku mau beli ini apa sih, reparasi buat motor gitu, modifikasi gitu ya. Kira-kira gimana ya, bagus nggak ya, apa pengeluarannya tuh berapa gitu. Nah, dilihat dulu nih, harusnya mikirnya kayak gini ya kalau orang yang maaf ya, kalau orang yang benar-benar oh tahu ya, ini tuh harganya mahal. Nah, sedangkan uangnya tuh tidak mencukupi gitu. Nah, otomatis kan orang yang normal itu pasti berpikirnya gini, "Oh ya nanti aku nabung dulu ah," gitu. Nah, kalau ini enggak, wah pokoknya enggak, harus jadi gitu ya. Gimana pun caranya ya, mau dia, ya mau pinjol, mau apa gitu, harus jadi gitu. Nah, di situ kita harus menyadari lagi nih, ngontrol diri lagi. Ini makanya disebut self management. Jadi mengatur diri sendiri gimana gitu ya. Nanti ditulisin lagi, oh kayaknya reparasi motornya perlu berapa gitu ya. Nanti ditulis lagi. Nah, kalau misalnya itu motor tuh nggak rusak gitu ya, ya nggak perlu gitu, karena masih banyak banget kebutuhan yang lain gitu. Intinya harus di-list. Nah, setelah di-list nih gitu, wah bulan ini aku itu hemat misalnya 100.000, luar biasa ya. Mau nggak mau kan aku harus kasih reward nih sama diri sendiri. Nah, gimana tuh caranya? Nggak mengeluarkan duit juga ya, harus mengeluarkan duit kalau misalnya reward gitu, enggak. Jadi harus mungkin dengan pujian gitu ya, mungkin dengan sesuatu yang menyenangkan kayak misalnya hobi atau melakukan hal-hal yang positif lagi gitu. Mungkin bisa mengikuti apa komunitas atau lainnya gitu yang lebih positif lagi gitu. Kemudian yang kedua ada konseling kelompok nih. Saya nggak mau banyak baca ya, saya mau gimana pelaksanaannya aja gitu. Jadi di dalam konseling kelompok itu gitu ya, yang jelas di sini ada ketuanya juga, kemudian ada mediator juga, kemudian ada sekretaris gitu. Nah, maksimal itu 5 ya, karena apa, supaya tidak terlalu banyak dan tidak gaduh dan lebih apa ya, lebih fleksibel, kemudian lebih apa ya, memberikan waktu yang cukup untuk teman-teman untuk menjawab. Karena di sini nanti ya dari semuanya, tapi yang jelas di sini harus ada konselor atau psikolognya yang mendampingi gitu. Nah, dari 5 ini ya, ini semuanya itu mengalami gangguan hedonisme gitu. Jadi harus sama semuanya itu harus memiliki perilaku itu. Karena kalau enggak, yang salah satu itu bukan konseling kelompok gitu ya. Nah, nanti
ya. Setelah itu dikumpulkan nih gitu. Nanti ada psikolog atau konselornya yang membantu gitu. Nah, setelah itu membantu mengawasi juga. Setelah itu nanti bisa dimulai nih dari psikolog atau konselornya, kemudian diserahkan kepada ketua, dan ketuanya itu bisa mengatur nih. Nah, diberikan permasalahan. Nah, kemudian nanti satu anggota itu memberikan informasi ya atau jawaban-jawaban. Misalnya contohnya gini, saya konsumtif gitu. Saya sukanya beli ini, yang nggak kepake, gini, kemudian saya sampai kena pinjol gitu. Nah, nanti teman yang satunya, teman yang lain itu memberikan pendapat atau jawaban gitu. Nah, nanti kemudian ada lagi nih pendapat lagi gitu. Sampai semuanya teman-teman semuanya itu diberikan pencerahannya dari teman-teman nih yang lain, kayak sharing gitu. Nah, gitu. Sampai nanti pada kesimpulannya dari ketua ataupun sekretarisnya itu. Gitu. Kalau konseling kelompok ya, yang penting semuanya itu punya satu perilaku yang sama. Jadi masalah yang sama gitu. Kemudian ada logoterapi nih. Nah, di dalam logoterapi ini ada banyak banget ya. Tapi yang jelas di sini harus dengan orang yang profesional gitu ya, baik psikolog maupun psikoterapis atau konselor gitu ya. Di sini itu yang jelas di sini ada beberapa, terutama untuk hedonism. Nah, ini tergantung juga nih apa yang dipikirkan atau dirasakan dari pasien gitu ya atau klien. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya dia memiliki kesalahan berpikir, berarti bisa menggunakan CBT gitu ya, terapi kognitif perilaku, atau misalnya emosinya nih yang terganggu, makanya dia jadi kacau balau gitu ya, bisa menggunakan empati juga, empati terapi dan lain-lain gitu. Itu hanya sekedar contoh ya. Baik. Nah, mungkin dari saya ya itu aja. Mungkin barangkali ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, terima kasih Kakak Meti udah sharing materi sama kita, tentunya sangat bermanfaat ya. Kita lanjut nih, bisa teman-teman yang barangkali mau ada pertanyaan, bisa langsung bertanya di kolom chat ya. Ini udah ada 2 pertanyaan. Boleh aku baca yang pertama dulu ya. Dari KESOS Rasya. Halo, aku mau tanya, kenapa sih Kak hedonisme berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat? Apakah ada dampak eksternal dalam kehidupan sosial masyarakat? Boleh jawab Kakak Fenty mungkin atau Kakak Meti? Ya, Kak Novi ini saya coba menjawab ya. Ya, Untuk boleh. pertanyaan Silakan. dari Rasya ya. Hedonisme itu salah satu faktornya ada dari faktor eksternal, yaitu seperti dari lingkungan. Contohnya ya, misalkan seorang itu berteman dengan kalangan yang terbiasa hidup mewah, pasti orang tersebut juga akan ikut-ikutan. Seperti banyak terjadi di kalangan masyarakat sekarang, terutama remaja. Ada yang sampai memaksa orang tuanya membelikan seperti misalkan handphone, sedangkan orang tuanya ekonominya tidak mampu untuk segera memberikan dia. Karena dia berteman dengan orang mewah, jadi dia juga ingin ikut, ibaratnya mengikuti gaya hidup teman-temannya. Mereka tidak ingin diolok-olok. Jadi sampai, seperti banyak diberitakan juga sampai melakukan tindak kriminal ya, di saat orang tua tidak bisa memenuhi keinginan anak untuk mengikuti kehidupan glamor teman-temannya itu. Nah, ini maka hal ini, hedonisme itu bisa disebut mempengaruhi kehidupan sosial, karena itu berpengaruh ke orang lain, ke kehidupan keluarga lain. Lalu juga contoh selanjutnya, seperti hedonisme ini mengakibatkan seseorang melakukan korupsi, korupsi uang misalnya ya. Nah, seperti misalkan kita sebut seorang pejabat melakukan korupsi untuk memenuhi kehidupan bersenang-senang mereka, berfoya-foya mereka.
Sedangkan uang yang mereka korupsi itu adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat. Jadi hedonisme itu tentu berpengaruh untuk kehidupan sosial di masyarakat. Tidak hanya antara kehidupan pribadi sendiri ya, tapi juga ke masyarakat lain, ke orang lain. Mungkin dari Mbak Meti ada yang mau ditambahkan? Ya, benar banget nih Kak Venti. Jadi saya mau menambahkan. Jadi sebenarnya dari yang Kak Venti paparkan itu benar semua dan tepat banget. Nah, artinya itu kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial itu menurut saya ya itu udah luar biasa. Apalagi sekarang itu sudah apa ya namanya ya, teknologi tuh berkembang sangat pesat gitu ya. Apalagi dengan cuma lihat aplikasi aja, perempuan atau siapapun itu ya, kok keren banget, ini. Jadi mereka tuh berpikirnya wah ini luar biasa banget ya, aku pengen gitu. Nah apalagi untuk terutama remaja itu ya harus benar-benar diarahkan, dan selain itu juga dipengaruhi nih sama mungkin didikan dari orang tua gitu ya, pola asuh, kemudian juga benar kata Kak Fenty, lingkungan, selain itu kepribadian juga sangat berpengaruh. Ada juga yang mungkin dia berpikir karena dia tidak konsumtif juga gitu ya, ya udah apa adanya aja terserah gitu. Tapi kalau misalnya orang yang hedonism itu yang jelas mereka itu mudah iri gitu, mudah cemburu dengan sosial. Jadi sangat berpengaruh sekali ya. Oke, semoga terjawab ya. Terima kasih. Oke, semoga terjawab ya untuk Kakak. Siapa ya sebentar. Semoga terjawab ya Kakak Rasya. Baik, pertanyaan kedua nih, ada dari Kakak Inyoman Eka Pramana. Kak, perkenalkan nama saya Inyoman Eka Pramana. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih cara mengatasi sebelum kita mendapatkan pekerjaan? Kita sudah membuat planning mau beli apa aja, ingin ke depannya. Jadi setelah sudah dapat kerja, malah uangnya itu habis. Nah, nggak tahu kemana Kak, dan bagaimana cara kita agar bisa menambah gairah semangat kerja, agar bisa mengejar tujuan tersebut, Kak. Terima kasih. Boleh Kakak dibantu dijawab? Kak Venti, Kak Meti? Oke, Kak Inyoman ya. Jadi gini, kalau misalnya memang ketika itu pertama kali kerja atau gimana nih, Kak? Tadi pertanyaannya, pertama kali kerja atau baru, atau udah lama? Nah, biasanya gini, kalau orang yang misalnya baru pertama kali kerja gitu ya, wah itu tuh udah maaf ya Kak, hasratnya ya, wah aku dapet duit nih gitu kan. Nah, otomatis yang namanya pikiran, kemudian hasrat, emosi, udah jadi satu gitu. Jadi wah aku tuh sekarang udah punya uang. Aku tuh pengen pengen beli ini itu gitu. Sampai sendirinya tuh lupa gitu. Nah, maka dari itu pentingnya self management itu gitu. Self management itu gimana? Ya yang tadi yang udah di list nih. Oh, kira-kira kalau misalnya prepare nih buat kerja, kemeja udah, terus sepatu udah, tapi kayaknya sepatu yang lama masih bagus deh. Kira-kira perlu beli nggak ya gitu. Misalnya ya, kebanyakan deh teman-teman pasti apa ya, menyepelekan gitu kayak kaos kaki gitu kan sebenarnya udah punya, maaf, kaos kaki tuh sebenarnya udah punya tapi suka beli lagi. Nah itu bikin walaupun harganya mungkin 10.000 berapa gitu ya, 13.000 itu kan yang kita bisa mencari di rumah tapi karena kita malas gitu ya. Nah itu termasuk ciri hedonism juga loh, jangan lupa ya, benar-benar itu konsumtif padahal hanya kaos kaki aja. Pasti kalian ya termasuk saya mungkin ya. Jadi suka apa ya, nyepelein gitu. Maka dari itu kalau dari saya itu lebih ke
self management. Jadi mengatur pola pikir juga, mengatur emosi juga, kemudian mengatur perilaku juga gitu. Yang jelas kalau di sini itu ketika kita melakukan self management ya, semuanya akan tidak hanya planning untuk bekerja, tapi planning untuk masa depan juga nih gitu. Mungkin lebih hemat, kemudian lebih menyadari gitu. Oh, ternyata gajiku cuma segini ya. Gimana ya? Putar otak lagi nih, gimana supaya aku tuh lebih hemat, aku tuh lebih baik lagi ke depannya gitu. Seperti itu. Saya kira dari saya gitu. Mungkin Kak Fenty ada yang mau ditanya. Ya, kalau dari saya sendiri, saya menambahkan sedikit. Kita juga bisa menanamkan mindset kita dengan kita pikirkan tujuan kita untuk bekerja itu apa. Jadi kita tanamkan di pikiran, kita bekerja misalkan untuk tujuan jangka panjang. Dan jika kita ingin tujuan kita itu terwujud, maka kita tanamkan di otak kita harus bisa bekerja dengan baik. Bahkan jika memungkinkan, kita harus bisa berkontribusi, memiliki prestasi yang baik di tempat kerja. Dengan begitu, kemungkinan Anda juga akan mendapatkan tambahan dari pemasukan ya, apalagi ada namanya reward kalau kerjaan kita bagus. Jadi kita tanamkan di pikiran kita, apa yang menjadi tujuan kita untuk bekerja, apa yang ingin kita capai dalam jangka waktu ke depannya dari pekerjaan kita. Misalkan kita bekerja ingin menabung untuk membeli sesuatu yang benar-benar penting ya. Seperti tadi harus kita benar-benar list sesuatu yang benar-benar sangat dibutuhkan, sangat penting untuk kita. Dan kita bisa menjadikan itu sebagai motivasi kita dalam bekerja. Kalau dari saya seperti itu aja sih. Silakan Kak Novi. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kakak Mukti dan Kakak Fenty. Gimana Kakak Inyoman? Sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya? Sudah, Kak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada dari Kakak Ariska Febrianti. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ariska Febrianti. Izin bertanya, apakah hedonisme dapat terlahir akibat ketika masa kanak-kanak keinginan tidak terpenuhi dan setelah dewasa memiliki penghasilan justru dengan melepaskan membeli hal-hal yang tidak perlu dengan harga yang mahal. Apakah ini termasuk bentuk hedonisme yang dipengaruhi karena pengalaman masa kanak-kanak yang buruk? Terima kasih. Silahkan, boleh Kakak. Kakak Fenty, Kakak Meti. Ya, kalau hedonisme itu ya, biasanya kan hedonisme itu pikirannya pasti mulai berpengaruh saat kita dewasa. Kalau saat anak-anak, kita kan hanya punya keinginan sesaat ya. Keinginan anak-anak pasti sesuatu yang terkadang ya tidak sesulit apa yang kita inginkan saat dewasa. Dan biasanya yang orang mengalami hedonisme itu karena pergaulan seperti remaja, pergaulan saat mereka remaja yang teman-teman mereka terbiasa hidup mewah, jadi kita ingin ikut-ikutan dengan teman-teman kita, tapi bukan dari bawaan kita masih kecil. Apalagi kalau itu keinginan dari kecil ya, bisa saja saat dewasa kita sudah melupakan keinginan kita itu, karena terganti dengan keinginan yang lain. Jadi hedonisme itu lebih ke keinginan yang muncul saat kita sudah ibaratnya ikut-ikutan, ikut tren atau meniru dari lingkungan sekitar kita, teman-teman kita. Mungkin dari Mbak Meti ada yang mau ditambahkan? Oke, jadi pendapat Kak Fenty itu luar biasa ya. Jadi di sini itu memang kalau dari Kak Fenty itu dari sisi lingkungannya nih. Nah, kalau menurut
menurut saya, jadi hedonism itu bisa dari pola asuh gitu. Kenapa? Pernah nggak sih gini? Jadi mungkin ada yang tinggal sama kakek, nenek gitu ya, atau misalnya ada dari orang tua nih. Jadi orang tua itu lebih ke permisif. Jadi kalau permisif itu kayak memberikan materi, kasih sayang itu berupa materi, fasilitas gitu. Jadi ya udah kamu ini aku kasih uang 1 juta per bulan, 10 juta per bulan gitu. Tetapi gitu ya, ketika mungkin orang tuanya sudah pensiun atau apa gitu ya, anak itu karena sudah dibesarkan dari kecil seperti itu, nah akan menjadi suatu bentuk kepribadian dan kebiasaan seperti itu gitu. Apalagi ya kalau misalnya kita ada nih teman-teman tinggal sama kakek atau nenek gitu ya, mungkin dari bunda-bunda gitu ya dititipin gitu ke nenek sama kakeknya. Wah, dimanjanya minta ampun, dibeliin apa aja gitu kan sama kakek neneknya gitu. Nah, kelak nanti maaf yang diminta ya orang tua gitu ya atau nenek kakek itu sehat, bahagia gitu. Kita kan nggak tahu ya nanti mungkin bisa balik ke rumah itu apa orang tua atau kakek nenek sudah tiada atau tidak tinggal bersama lagi gitu ya. Nah, karena kebiasaan yang sudah dimanjakan ya, akhirnya seperti itu gitu. Nah, yang ada bunda-bunda kaget nih, loh kok jadi kayak gini gitu kan. Kenapa jadi apa anak tuh jadi hedon gitu kan. Ternyata dari kakek sama neneknya itu dibiasakan apa aja tuh terpenuhi dalam arti bukan kebutuhan yang apa ya, yang lebih inti, tapi kebutuhan yang untuk kesenangan gitu. Mungkin dari saya itu ya, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak. Untuk Kakak siapa tadi ya? Kakak Ariska Febrianti. Kakak Ariska Febrianti, apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Sudah cukup, Kak. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Kemudian kita masuk pertanyaan terakhir ya. Kali ini ada Kakak Rasya bertanya kembali. Pertanyaan terakhir, problem solving dari hedonisme apa aja sih Kak? Khususnya notabene yang mempunyai lingkungan sosial memang dipaksa untuk hedon atau rich environment. Dan kelamaan menjadi sebuah bad habit gitu. Apakah self-treatment bisa change the mindset and habit? Boleh dijawab Kakak Mesty atau Kakak Fenty? Oke. Jadi mungkin saya jawab dulu ya. Jadi gini Kak, ketika memang benar ya orang itu bilang kalau teman itu harus pilih-pilih gitu. Kita nggak boleh yang mumpung di sini dan ada. Jadi gini, dari teman-teman itu pasti berpikir yang wah kayaknya sama kelompok ini atau in the gang ini gitu. Itu tuh aku bakal karena mereka tuh terlihat kaya atau kayak beneran gitu ya. Nah, di situ kita masuk tuh ke situ gitu. Wah, biar saya juga terlihat mampu juga, saya juga mungkin bisa ikut dalam ke situ juga gitu ya, diterima gitu. Nah, di situ juga kita harus memikirkan nih kemampuan kita gitu. Kalau misalnya kemampuan kita kayaknya walaupun saya mampu gitu ya, tapi dia bukan gaya saya, untuk apa gitu kan. Yang jelas kalau misalnya teman-teman ketemu sama kelompok yang hedon ya, menurut saya itu mereka juga termasuknya toksik bagi kita gitu. Kenapa toksik? Karena itu akan mempengaruhi kepribadian kita, kebiasaan kita gitu. Yang misalnya gini,
di dalam kantor gitu ya, udah ada kantin nih, harganya juga miring, sedangkan mereka lebih milih ke mall gitu. Sedangkan kita tuh tipikal orang yang makan apa aja tuh nggak ada masalah gitu. Nah, namun ketika apalagi kita misalnya ada pikiran jangka panjang untuk beli rumah atau beli apa atau kebutuhan lainnya gitu ya. Nah, mau nggak mau kan kalau misalnya ini harus ikut mereka. Nah, setelah udah terjun ke mereka, gimana nih caranya gitu? Ya, yang mau tidak mau kita harus menjaga jarak dari mereka dulu gitu ya. Kemudian kita ubah diri kita. Maksudnya gini, bukan ubah jadi seperti melakukan yang tadi saya bilang self management sendiri atau bisa merujuk ke atau diperiksakan ke psikolog ya atau psikiater atau ke konselor gitu ya yang sudah ahli karena harus butuh tuntunan nih, arahan, nggak bisa dilepas gitu aja. Apalagi kalau sudah parah banget gitu ya, harus mengkonsumsi obat. Jadi jangan salah ya, hedonis itu juga bisa mempengaruhi dari pikiran kita, kemudian emosi kita. Apalagi kalau misalnya ya, contohnya gini, saya hedonis nih, gitu. Kemudian saya pengen beli ponsel, saya nggak punya uang. Nah, yang dulu-dulu saya udah beli macam-macam nih, sampai saya tuh pokoknya udah terlihat saya glamor, hebat, gini-gini, orang memandang saya seperti itu gitu. Nah, karena tuntutan dari mereka memandang saya itu luar biasa gitu ya. Nah, dari diri saya juga nggak mau ngecewain mereka karena saya sudah biasa terlihat glamor gitu, bisa ditangkap ya. Jadi saya nggak mau misalnya follower saya atau orang lain mengejudgement saya itu udah nggak punya duit, saya nggak punya barang-barang branded atau apa atau bangkrut gitu. Jadi otomatis pikiran itu jadi overthinking ya, kemudian ada perasaan putus asa, cemas, kemudian bisa jadi gangguan depresi dan lain-lain gitu. Jadi jangan anggap remeh seperti itu gitu. Mungkin dari saya itu aja ya. Kak Fenty mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, Ya, mau menyampaikan ada salah satu teori tentang hedonisme yaitu Epicurus, di mana dia menekankan hedonisme itu lebih ke menghindari rasa sakit. Nah, apabila yang ditanyakan kakak siapa tadi ya? Kak Rasya ya, kalau lingkungan itu yang memaksa untuk hedon dirasa itu membawa dampak yang negatif, membuat tidak nyaman, sebaiknya seperti yang Kak Meti tadi katakan, sebaiknya dihindari. Karena kita memang mencari teman, itu seharusnya untuk membawa kebaikan bagi diri kita, bukan malah membawa keburukan, membuat kita merasa tidak nyaman. Jadi bisa kita selain dampak positif yang dirasa lebih bermanfaat, berguna, dan kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi kita bisa menghindari hal-hal yang dirasa tidak mengenakan, seperti teman-teman yang membawa untuk kita terus hedon, sedangkan kita rasa itu tidak benar. Jadi kita bisa menjaga jarak, kita mencari aktivitas lain, misal kita mencari teman, pasti teman kita tidak hanya mereka yang membawa kehidupan hedon ya, pasti ada teman juga yang membawa kebaikan. Nah, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada teman yang bisa membawa kebaikan, bisa kita mengisi hari-hari dengan hal-hal yang lebih berguna, kita juga menata kembali kehidupan dan pokok-pokok kehidupan yang akan kita raih di jangka panjangnya ke depannya yang akan membawa kebaikan. Jadi memang seperti yang teori Epicurus itu kita harus menghindari rasa hal-hal yang dirasa menyakitkan, seperti jika merasa tidak nyaman, kita merasa lingkungan kita notabene membawa keburukan dengan menjadikan kita hedon, maka sebaiknya dihindari.
Ya, Ya, terima Kak kasih, Nofis. Kakak. Oke. Untuk Kakak Rasya, apakah sudah terjawab jawaban dari pertanyaan? Oke, terima kasih, kembali kasih Kakak. Oke. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan bahwa hedonisme adalah merupakan suatu kegiatan konsumtif yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membahagiakan dirinya sendiri, bukan untuk kebutuhannya. Kemudian untuk penanganan dari hedonisme sendiri itu bisa dilakukan dengan self management atau konseling kelompok atau juga dengan logoterapi oleh psikolog atau konselor atau psikoterapi. Oke, gitu ya Kakak ya. Kemudian mohon teman-teman jangan lupa isi link presensi nanti yang akan kita taruh di kolom chat kita ya. Link presensi yang harus diisi sama teman-teman semua. Boleh dibantu nanti Kakak bisa menaruh link presensi. Baik. Link presensinya udah muncul ya. Teman-teman bisa langsung isi nanti link presensinya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memberikan sertifikat tentunya kepada narasumber-narasumber kita yang telah memberikan ilmunya yang tentu sangat bermanfaat kita semua. Yang pertama untuk Kakak Fenty ya. Untuk Kakak Fenty, kemudian Kakak Meti sertifikatnya. Terima kasih kakak-kakak yang telah membagikan ilmunya yang tentunya sangat bermanfaat tentang hedonisme. Kemudian, terima kasih untuk para peserta yang telah ikut bergabung untuk memeriahkan acara webinar The Series kita. Webinar The Series kita di bulan Februari ini dengan tema hedonisme. Kemudian, jangan lupa juga untuk tetap stay di grup WA kita ya. Untuk acara webinar kita yang selanjutnya akan diadakan besok hari Sabtu pukul 19.30 juga sama jamnya dengan tema toxic relationship tentunya. Banyak teman-teman pasti yang ikut gabung ya. Kemudian terima kasih kepada para peserta, terima kasih kepada narasumber yang telah membagikan ilmunya sangat-sangat pasti bermanfaat untuk teman-teman kita semua. Kemudian terima kasih juga untuk pada rekan-rekan yang telah membantu jalannya acara webinar ini, pada para sponsor Yorman Consulting dan juga kepada Song Mirza. Apa materi bisa dibagikan? Ya kakak, nanti akan kita bagikan, jadi tetap stay di grup WA ya. Di grup WA nanti kita akan bagikan materinya di grup WA, jadi jangan sampai keluar dulu dari grup WA-nya. Kemudian, oke, sama-sama kakak. Jangan lupa juga untuk teman-teman bisa cek sosial media kita, ada di Instagram Yorman Consulting dan juga ada di YouTube Yorman Consulting dan juga ada di Facebook Yorman Consulting, karena barangkali ada yang ketinggalan nanti kita bisa share kembali di YouTube Yorman Consulting. Baik, terima kasih untuk acara webinar The Series kita pada malam hari ini. Sampai jumpa untuk webinar selanjutnya besok jam 19.30, jangan lupa. Oke, saya tutup acara malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Selamat malam, terima kasih semuanya.